Hai semuanya, apa kabar? Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu framework CSS yang sedang hype, yaitu Tailwind CSS. Kenapa sih harus Tailwind CSS? Dan apa bedanya Tailwind ini dengan framework CSS lainnya, seperti Bootstrap dan Materialize? Seperti yang kita lihat di halaman utama websitenya, Tailwind CSS punya slogan, A Utility First CSS Framework for Rapidly Building Custom Designs. Apa maksudnya utility first? Jadi Tailwind CSS memiliki pendekatan yang berbeda dengan framework CSS yang sudah biasa kita lihat, seperti Bootstrap dan Materialize. Jika framework lainnya menyediakan komponen yang utuh dan tinggal kita gunakan, seperti button, form, dan card, beda dengan Tailwind CSS yang memberikan kelas-kelas kecil yang bisa kita gunakan dengan sangat fleksibel untuk membangun antara muka yang sesuai keinginan tanpa harus override styles seperti di framework CSS lainnya. Kita lihat perbedaan framework Bootstrap dan Tailwind ketika membuat button. Di sini dapat kita lihat ketika membuat sebuah button pada Bootstrap, seperti yang teman-teman tahu, kita menggunakan kelas btn, lalu btn-primary untuk menentukan jenis buttonnya. Sedangkan pada Tailwind, bg-blue-500 untuk membuat background blue, lalu hover bg-blue-700 untuk membuat hover blue yang lebih gelap, lalu text white untuk tulisan berwarna putih, font bold untuk font tebal, PY2 untuk padding vertikal, lalu PX4 untuk padding horizontal, dan rounded untuk sudut tumpul. Kelas-kelas pada Tailwind ini menghasilkan button yang sama persis dengan Bootstrap. Mungkin teman-teman berpikir, berarti lebih mudah dan cepat Bootstrap dong? Ya benar, tapi juga salah. Di Tailwind ini, kita bisa membuat reusable style yang dapat kita gunakan berulang-ulang kali tanpa menulis kelasnya kembali. Di samping itu, Tailwind lebih fleksibel daripada Bootstrap dan framework lainnya, sehingga kita dapat dengan mudah mengkustomisasi desains sesuai yang kita inginkan dengan low-level utility class yang dimiliki Tailwind. Ketika melihat sebuah website yang dibuat dengan Bootstrap, kita dapat mudah mengenali komponen-komponennya dan mengatakan, oh ini pasti dibuat dengan Bootstrap. Begitu juga dengan Materialize dan framework CSS lainnya. Tapi tidak dengan Tailwind, karena Tailwind hanya menyediakan low utility class, bukan komponen utuh yang sudah jadi. Oke, sebelum masuk instalasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja framework Tailwind CSS. Nantinya, kita akan membuat sebuah file CSS yang di dalamnya akan kita panggil Tailwind CSS. Lalu, file yang kita buat akan dibuild oleh Tailwind dan akan menghasilkan file CSS baru. Nantinya, hasil dari build inilah yang akan kita hubungkan dengan file HTML kita. Oke, pada pembelajaran kali ini, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah Node.js. Jika kalian belum menginstalnya, silakan install terlebih dahulu lewat web nodejs.org. Lalu yang kedua tentu saja kode editor. Untuk kode editor, kali ini saya akan menggunakan VS Code. Tetapi kalian bebas menggunakan kode editor favorit kalian. Oke, langsung saja kita mulai instalasinya. Pertama, kita siapkan folder baru. Di sini saya akan menamakan pembelajaran 1. Kalian bisa bebas menamakan sesuai keinginan kalian. Lalu selanjutnya, kita buka folder tadi di kode editor. Sebelum menginstal Tailwind, kita buat package.json untuk menampung dependensi kita. Caranya, buka terminal, lalu ketikkan npm init. Jika kalian menggunakan kode editor lain yang tidak memiliki terminal sendiri, kalian bisa mengetikkannya di command prompt kalian. Jangan lupa arahkan file direktorinya ke tempat kalian menyimpan folder tadi. Selanjutnya, kita akan install Tailwind CSS ini dengan mengetikkan npm install Tailwind CSS. Lalu kita tekan enter. Kita bisa lihat di sini terdapat folder baru bernama Node Modules. Disinilah dependensi kita tersimpan, yaitu Tailwind CSS. Kita tidak perlu mengotak-atiknya karena folder ini hanyalah tempat menyimpan dependensi kita. Baik,
Pertama, kita perlu membuat folder source dan public. Folder source ini nantinya merupakan tempat untuk menyimpan style kita sebelum di-build. Sedangkan folder public ini akan kita gunakan untuk menyimpan file CSS kita yang sudah di-build. Di folder public ini juga nantinya kita akan menyimpan file HTML kita. Baik, selanjutnya kita perlu menambahkan Tailwind pada CSS kita. Mari kita buka web dokumentasi Tailwind. Di sini sudah tersedia source code untuk menambahkan Tailwind CSS. Kita kopikan saja, lalu kita paste ke file CSS kita. Setelah itu, kita perlu mengubah file package.json. Baris perintah tes di sini akan saya hapus karena tidak akan kita gunakan kali ini. Lalu kita ketikkan build CSS _2, lalu Tailwind CSS untuk memanggil dependensi Tailwind yang kita install tadi. Lalu spasi, kita ketik lagi build untuk memberi perintah build CSS yang ada pada file source tadi, yakni dengan mengetikkan src/styles.css. Lalu dilanjutkan dengan -o dan public/styles.css untuk memberitahu di mana file output kita nanti. Oke, saya ulangi kembali. Nantinya kita akan menjalankan script build CSS ini. Lalu, dia akan memanggil dependensi Tailwind CSS dan memberikan perintah build file yang ada di folder src bernama styles.css. Dan outputnya nanti akan diletakkan di folder public dan dinamai styles.css. Oke, mari kita save terlebih dahulu. Lalu kita jalankan script build CSS ini. Untuk menjalankannya, kita ketikkan perintah pada terminal, yaitu npm run, dan nama script yang kita buat tadi yaitu build CSS. Dapat dilihat di sini, file baru telah dibuat dengan perintah tadi, yaitu output CSS. Ada pada folder public bernama styles.css, seperti yang ada pada perintah tadi. Nantinya, file CSS inilah yang akan kita hubungkan pada file HTML kita. Setiap ada perubahan pada style.css yang ada pada folder src, kita perlu melakukan build ulang agar perubahan tadi dapat kita gunakan. Oke, baik, kita telah berhasil menginstal Tailwind CSS ke dalam project kita. Pada video selanjutnya, kita akan mulai menggunakan Tailwind CSS untuk membangun sebuah website. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.